Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Jadi kali ini kami akan mempresentasikan tentang sejarah dari produk Indomie dan inovasinya. Perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhalisa Mustaqim. Perkenalkan, nama saya Hinaya Qurani Faradillah. Perkenalkan, nama saya Cecilia. Perkenalkan, nama saya Mutmainah. Perkenalkan, nama saya Andi Gevira. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil. Perkenalkan, nama saya Hendri Pratama. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Wirawan. Jadi, pendahuluan. Indomie adalah makanan kesukaan banyak masyarakat Indonesia maupun dari kalangan negara tetangga yang digemari dari orang dewasa hingga anak-anak. Indomie merupakan singkatan dari Indonesia Mie. Lalu tujuannya? Tujuan diciptakannya Indomie itu yang pertama menciptakan makanan yang dapat mengenyangkan selayaknya nasi. Lalu kedua, menjadi makanan yang dapat dengan mudah disajikan dan praktis. Lalu latar belakang akan dijelaskan oleh teman kami. Bermula tahun 1964, saat itu sejumlah anak muda lulusan SMA di Medan bersepakat mendirikan perusahaan kecil yang diberi nama Firma Jangkar di Jati. Belakangan namanya diganti Wicaksana Overseas International. Pada April 1970, Sanmaru Food Manufacturing didirikan jadi Jaja, Wahyu Juandi, Ulang Sinjaya, dan Pandi Kusuma, yang di mana pabrik mereka baru beroperasi pada tahun 1972 dan menghasilkan produk bernama Indomie. Indomie merupakan singkatan dari Indonesia Mie. Liem Hsien Loong terjun ke industri mie instan kebelakangan. Ketika 51 Sankyu merintis Super Mie dan Sun Maru merintis Indomie, Liem masih sibuk menginvestasikan uangnya di pabrik pengolahan tepung gandum yang merupakan bahan dasar mie instan bernama Bogasari. Liem yang punya nama Indonesia Sudono Salim dan akrab dipanggil Om Lien akhirnya mendirikan PT Sarimi Asli Jaya yang memproduksi mie instan pada 1977. Menurut Borsuk dan Ching, Liem hendak memproduksi sendiri mie instan dalam jumlah yang besar dan melemparnya ke pasar. Namun membaiknya stok beras berkat pestisida dan pupuk membuat produksi mie menjadi terlalu banyak. Hal itulah yang menyebabkan langkah Liem kian mustahil. Padahal Taipan kelahiran Fujian itu sudah menginvestasikan uang pada sarana produksi untuk membangun sarana produksi dari Jepang dan tidak mungkin dibatalkan. Lim kemudian mencoba mendekati Daya Jadi. Ia berharap agar Indomie mau bermitra dan memakai sarana produksi milik Lim. Menjadi pesaing di era Orde Baru bukanlah hal yang mudah. Semua tahu Lim adalah orang yang dekat dengan Soeharto. Semenjak Presiden kedua itu masih menjadi berpangkat kolonel. Lim juga punya bank yang cukup kuat di Indonesia yang diberi nama Bank Sentral Asia. Awalnya Jaja enggan, namun belakangan ini ia merasa tidak ada pilihan lagi setelah Lim berani menginvestasikan 10 juta US dollar untuk memasarkan merek barunya dengan harga di bawah Indomie. Usaha patungan pun diadakan di bawah bendera PT Indofood Interna pada tahun 1984. Sosok yang menjadi CEO masih terhitung orang terdekat Jajah.
Dan adapun pembagian sahamnya, Lim memegang saham 42,5% dan sisanya dipegang oleh Jaja sebesar 57,5%. Merek-merek mie instan yang terkenal akhirnya dikuasai oleh Liem dengan di bawah nama industri Indofood dalam kurun waktu kurang dari dua dekade. Produk-produk mie instan yang dimiliki oleh Salim Group akhirnya tidak hanya dipasarkan dalam pasar dalam negeri, tapi juga luar negeri. Indofood juga memiliki pabrik di benua Afrika dan Eropa. Tidak hanya itu, kesuksesan pemasaran mie ini juga tidak luput dari tangan wanita-wanita hebat yang meracik bumbu-bumbu dari Indomie tersebut, yakni Nunuk Nur Aini. Kesimpulannya, Indomie adalah merek mie instan yang populer di Indonesia maupun di dunia. Ide mie instan muncul sebagai solusi agar makanan Indonesia mudah diakses dan disajikan kapan saja dan di mana saja. PT Indofood Sukses Makmur Tbk didirikan oleh Sudono Salim dan menjalin hubungan dengan para pengusaha lainnya. Beliau juga meraih keberhasilan dan sukses dalam mengembangkan Indomie sejak awal diciptakan dengan berbagai varian rasa. Demikian presentasi kami. Wassalamualaikum